Kan ini. Oke. Oke, itu bagus. Oh, thank you. Share langsung pulang. Bye. Baru kali ini aku tahu dari masalah share langsung. Bye langsung. Ya. Iya, Mak ya. Oke, kita mulai. Estek Selamat kiri tahun baru lagi kita selalu. Oke, Nah, tunjuk tuh sekarang baju. Shalom. 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 Selamat tahun baru lagi bagi kita semua. Jadi terlebih untuk tahun 2021 ini sebenarnya hal yang paling mengejutkan bagi gue ya. Karena pada tahun sekian-sekiannya nggak pernah kumpul kayak gini, nggak pernah ada nyanyi kayak gini sekeluarga. Biasanya cuek-cuekan. Kadang iri nengok keluarga yang lain di sahur. Terlebih untuk maunya untuk keluarga kita nggak usah lagi ada berantem. Tuh adekku si Bodi sama Skurni janganlah emosi kalian dek, tindik-tindikan malu keluarga kita. Masanya gara-gara sepele kalian marah terus kayak gitu. Apalagi kau Boni marahmu kurang dek, pas ngalah kau. Aku pun juga seringnya melakukan kesalahan, tapi ngerti aku di mana titik kesalahanku. Semakin lama kita dewasa, semakin besar kita semakin tahu kesalahan kita, semakin bijak dalam berpikir. Cuma kalau untuk orang bapak, mama, sekarang sih maunya kamu melawan cuma diam. Kalau untuk bapak, paling takut aku emosinya, lari langsung semua. Paling lucunya tuh, udah marah lari semua kabur. Sampai heran-heran sih, sampai ditanya, kenapa kan takut sama bapak kalian? Ah, takut kami, apalagi nih marah bapak. Untuk mama, makasih ya mak. Sama bapak juga udah bisa mampu nyekolahkan Devi sampai kuliah. Apalagi banyak yang berkata, alah anak bodoh ngapain kayak gini-gini. Tapi bodoh amat bagiku karena orang mampu membuat aku semangat kan. Apalagi banyak dicelakai nama orang, kadang diecehin cuman diam aja. Kalau untuk mama, makasih ya mak sabarnya. Apalagi gak bisa aku kasihnya. Bapak juga, makasih ya pak udah hebat ini bapak berjuang untuk kami semua. Udah, hanya itu aja. Selamat tahun baru. Ada sampai ke kelima nih. Udah. Udah. Terus kau. Enggak ada salahku. Bah, boleh gitu. Udah. Dulu kau Devi bagus. Bagus kau ini. Cepat. Aku nggak usah dong. Sama aku bilang. Keluarkan dari semua, jangan disimpan. Sama aku bilang. Kok sama bapak lah duluan. Mama dulu. Enggak, ucapan kalian. Sama mamanya deket kali. Nanti biar ku jawab. Cepat. Nah, makasih ya mak. Kalau selama ini aku marah, emosi tinggi kali. Kadang pun aku nggak bisa ngatur emosiku sampai mak tengok pukul di badanku biar turun emosiku. Kayak mana gitu. Kadang aku sampai nangis tengah malam sampai berdoa. Gak tahu kenapa tiba emosi. Kadang pukul di badanku biar turun emosi. Saking tingginya kadang mau pecah kepalaku. Jadi makasih ya mak. Selama ini kalau emosi aku mau tenangi diriku. Sama bapak. Kadang aku yang gak suka sama bapak ini. Dia tahu orang jantungnya lemah Pak Songgoci. Mau kadang coba sampai sore aku jantungan. Tapi ngerti ya aku kayak mana bapak. Orang aku merasanya kayak mana emosinya. Tinggi kali emosiku juga. Jangan tak maaf lah pak, kalau misalnya aku melawan atau mukul pak, itu pun enggak sekuat-kuatnya pukul. Tak maaf lah pak, kalau ada yang salah pak. Kutupati pun nanti apa yang ku janjikan sama bapak. Jadi abang pertama yang paling kuat nanti aku pak. Tegar nanti aku kayak bapak. Amin. Berusaha pun nanti biar tidak cita tercapai pak. Itu aja aku bilang. Sama adikmu sama kakakmu harus minta maaf lah. Cepat. Masalah aku orang. Wah. Cepat. Kalau sama kak Devi sebenarnya kayak ya sebenarnya agak abang berantem. Enggak lanjutkan, harus maafan udah cepat. Cuma apa kak, kalau nggak sengaja tetap kotor. Sama Gitu kan. Aku juga. sama Eda, sama adikmu dulu, biar kalian dua dulu akrab. Kalau sama adekku nih, kadang abang pun marah sama kau dek. Abang bilang dek sampai nangis sekarang aku, tapi nggak kau bilang bang, sekali aja bilang bang. Nggak apa-apanya. Aku rindu dipanggil abang bilang. Iya, udah 8 tahun nggak pernah panggil abang. Tapi itu berubah. Dekat ini, udah lama kan dekat hati. Udah. Lagi dekat. Iya itu aja. Sebenarnya waktu dipukul orang kau marahnya aku, cuma nggak aku tunjukkan kalinya. Karena taunya anak laki-laki nggak boleh nangis. Kalau sama si Ebi,
Sebenarnya baik ya abang sama Mude. Warung apa jempol Sekarang kuah. abang kasih tahu kau biar gak salah lagi deh. Gak tahu aku Biar nanti. gak kena sial kau karena abang pun merasainya nanti deh. Udah. Kau pun nanti merasai kayak abang. Walaupun kau nanti biar nanti cerita masa depan Mude. Itu aja. Oke. Itu untuk bisa. Sekarang sekunder. Enggak, kaunya. Aku nanti. Cepat. Dari pertama, dari awal, dari duluan dari Bapak. Ah. Sejak si dikenal aplikasi ini untuk mana Lu jangan nangis. Lanjut. Cepat, Bang. Cepat. Cepat, udah banyak komen ini. Aku aja langsung. Opung panel sedang menonton. Cepat. ini apa enaknya jadi kenanya bapak pikir awak bantuan tua tahu itu dia Kita sama Mama. paling banyak sama semua kurang makanya kata Terus semua Terus lanjut, Mang. Lanjut. kasih ini orang tahu ini kerja kan sekolah pikir ini Suaranya biar dengar. Tampilkan mereka di kamera. Kayak mana ini? Tampilkan mereka di kamera. Enak. Apa? Tampilkan mereka di kamera. kalau emosi gitu Udah? Udahnya? Udah? Belum? Jangan kayak gitu lagi ngomong. Gak boleh. Kami dulu gak bisa ketawa lo. Bisa. Dan coba, Bang. Biar tahu kau apa di dalam hatinya. apa yang kita tahu itu yang pikiran pikiran awak Maaf sama kayak mana kau sama si Bon sama kakakmu. Cepat ungkapkan dulu sekarang. Kayak mana dalam hatimu, puaskan. tapi kalau yang lebih besar nggak bagus tangan yang lebih kecil bagus yang lebih besar kadang masalah awak apa hidup tengok gak bagus kakak awak dari gurunya kalau tengok abang awak harus awak sendiri yang tahan emosi jaga emosi nggak bisanya emosi kendali kok gak ada awak nggak mungkin awak lawan Sama abangmu. Udah tadi. buat salahnya kok kalau mukul jadi minta maaf lah awak semua yang abang terima salah itu aja Dah? Kau. Ayah. Kau. Cepat nak, cepat. Cepat, ini banyak nonton lo. Aku tak makan karena mama sering marahin aku. Terus. Kan disuruh. Jadi mau nggak boleh. mau cerita atau mau mana? Cepat lah, ini mereka gitu ngomong dia nggak nampak mereka berbeda. Jadi Nanti sama apa? sama abang. Yang menghidup membiayai kami sampai kami sukses sama mama
Jangan marah-marah lagi, nanti cepat tua. Tua pun. Kakak. Kakak, kau mana ikut jambak aku? Itu kan keriting tak? Cepat, cepat. Kau jangan main sim sama cetak sama pun jangan ya. Ya itu aja lah. Udah, Sudah. kayak kita set. Udah. Nah, ambillah biar ngomong bapaknya dulu. Nah, ambil kalian. Oh, Biar ngomong. Nah, ambil. itu pegang. Ngerti? Udah. Terus, aku tuh balik ke temu musik. Ngapain kamu? Video Jadi, berapa video? buat semua anak-anakku baru aku sebenarnya kami itu tegas keras mendidik kalian supaya kalian jangan lemah, menjadi manusia yang berpikir yang bijaksana. Kalian semua, begitupun kalian semua keras, kalian sendirinya itu untuk masalah watak kalian supaya kalian itu berpikir bagaimana hidup ini susah. Peringatan baru juga, Jadi, Bu. walaupun aku marah-marah, itu bukan marah sampai seterusnya, biasanya itu mama. Jadi sama kau, Devi, aku bilang kau yang paling besar ini, pandai kau membina adik. Memang betul ya kata si Kurnia, dari atasnya sampai kecil harus pandai pintar apa mendidik adiknya. Jadi aku bilang sama kau, Devi, bapak tak suka kalau orang lambat bangun. Aku pun tak suka orang bukan lambat bangun. Aku kerja itu, kalau udah kerja aku sebenarnya bisa sama aku kerja, tapi kapan lagi kau ngerti? Jadi walaupun kami susah payah, dari rumah ke ladang lagi, mana-mana lagi, itu untuk kalian, untuk masa depan kalian. Jadi harus kau bijak, kau yang paling besar. Antara laki-laki sama perempuan sekarang itu sama. Tak ada satu derajat itu sekarang. Jadi kau dalam sekolah harus pandai apain untuk apamu pelajaranmu. Jangan sia-siakan. Tengok bapak ini udah tua, sampai dia kerja sampai berapa tahun sudah untuk supaya kalian sekolah. Dikumpul-kumpul kami kumpul-kumpul dulu untuk kalian ya, bukan untuk kami. Kami ini nggak tahu, tak kapan kami dipanggil Tuhan nggak tahu kami. Seperti panas kobong gitu, tiba-tiba tamat maju jual main. Jadi pokoknya berubah total lah kau. Mudah-mudahan kau cepat nanti lulus tahun ini, bisa si Boni nanti menyusul, bisa kami bisa sekolahkan dia. Karena kayak mana? Tahun depan si Kurnia udah masuk, tahunnya lagi. Jadi jangan nanti aku nggak dikuliahkan, jangan kayak gitu. Harus berubah. Ya, dari sama kau emang Boni tegas aku bilang sama kau. Sama kau emang yang paling tegas aku bilang. Kalau sakit hati pun kau terserah. Itu untuk mendidik kau. Kau emang emosimu sangat gratis tinggi. Memang pada emosi doang. Bilang. Bapakmu nanya turun pada emosi. Tapi emosimu nggak bisa kau atasi. Emosimu jadi setan yang datang. Jadi iblis yang datang ke pundak. Udah aku bilang sama kau, kalau lagi kau marah, apakan dadamu? Biarlah lempang dikasih Tuhan. Begini kan dadamu. Mama kayak gitu ya. Jadi kau mama cita-citamu mau jadi pendeta, harus kau belajar. Kau nanti jangan kau cita-citanya, tapi kalau kau mulai nggak boleh. Jadi sama kau itu tidak boleh kau ngapain orang tuamu. Nah, kau kalau ketiduran banyak, badan kau sangat berat. Bukan kami paksa, kalau engkau olahraga pagi, enggak kami paksa. Tapi puji Tuhan kau termasuk bangga kami, kau bisa kau ikuti, kau sampai bisa juara. Tapi jangan kau punya jadi apa? Bukan gara-gara si Boni bisa gara dua, aku nggak dipuji tidak. Kata gurumu kemarin, anak ibu pintar, dapat juara dua katanya. Aku bangga, walaupun nggak ungkapkan sama kau dulu hari itu. Cuman itu emang
Kau harus hormat sama orang tuamu, berikan Tuhan jalan yang terang untukmu. Apa yang kau minta akan dikasih dengan tulus. Bukan gara-gara kita melawan sama orang tua, supaya kita bagus. Tidak. Kau laki-laki yang paling besar di rumah ini harus tegas. Dibikin bapak pun keras kayak gitu, supaya kau berjangan kayak kami nih. Seperti ini kami. Maunya kalian lebih tinggi dari kami. Bukan karena untuk orang, tidak. Untuk kalian itu masa depan kalian, untuk masing-masing. Kami ini mau apa nih, udah mau mati nih nanti. Untuk kalian. Jangan ada dendam sama kau, sama adikmu. Aku udah bilang, tanpa tidak kau dengar, adikmu ini aku bilang panggil itu abang. Dia pun sebenarnya mau, tapi karena dia tidak suka kau sama ngomongmu. Itu aja sama dia. Aku ungkap aja, nggak ada nyimpan-nyimpan. Jadi yang bilang sama kau, kau udah dewasa. Menginjak 18. Dewasa kau, bentar lagi kau masih tanpa tidak pengetahuan kau untuk pelajaran katanya waktu apa mau semester mau terakhir kata guru harus bisa katanya kau dapat kau nilai yang tinggi. Jadi Lima, jangan kau sama adikmu suka-suka. Sebenarnya bagusnya kau marah, tapi kalau kau sangka adikmu dia capek, takut dia sakit. Ya, harus berubah, Mak. Harus berubah. Tengok orang kita malu lo berantem-berantem. Aduh, kalau lewatan janganlah berantem-berantem. Kalau bisa bergandengan tangan ke dia. Jangan bilang gak adik itu tidak. Ya, betul apa kau dengarnya? Maka akhirnya memang kau yang kawanku geladang terus. Sebenarnya mah kau geladang. Kau juga yang kasihan aku nih. Kau. Mak, dia adalah pemuda di mulut kau, Mang. Tapi kau kasihan kau. Terus, iya. Sebenarnya nggak mampu lagi, Mak. Gengsi ngapain memper. Dia adalah aku, Mak. Situ aja kau bilang. Tapi itu adalah sehatnya, Bu. Sama kau pun sehat. Panti babur, Mak. Semua klien. Amin. Anggi manyan kaya dal manase mawaduan. Una ngalo abang bereto. Menang bawa abang budi toy. Tongan udah buat bapakmu. Bapakmu dua. Napi songo ni bapak anggang pagi pag do udah ngangguholong ni Rohana. Nang buitat terpisah seperti aling mengalir. Udah aku bilang sama kalian. Jangan kau musikali mah. Panggil abang kau sama abangmu ini. Panggil kakak kau sama kakakmu ini. Ya bang ya. Ya. Kau pernah sekolah kau nanti apa cita-citamu harus bisa. Jangan kau bilang aku aja tidak. Kalau kalian semua yang tiga, jangan kalau suruh apa-apa tidak. Siapa yang bisa lanjutkan? Siapa yang bisa membantu? Bantukan. Itunya sama mama. Kalau sama aku, apa yang terbaik untuk kalian lakukan? Tanpa tidak tahu bapak pun kalian. Apanya kalian kayak mana? Namanya pun mama bersama anak. Sinilah itu semua. Tapi itulah ya, emang ya. Mudah-mudahan mulai tahun 2021 ini kalian jangan ada lagi berantem. Kamu udah menjelang umur 16. Nah, 17 mau menjelang 17. Jadi manusia lah yang baik lagi sama orang tua. Patuh dengan orang tua. Opung itu dari tua pun itu masih berharga sama kita itu. Jangan kalian marah-marah sama opung. Opung itu kalau bagus kalian tengok dikasih Tuhan yang nanti berkat sama kita. Makanya kalian sama bapak jangan marah-marah sama bapak. Jadi mulai hari ini sama walaupun kayak gitu. Tidak mama kalau memang kasar kali mama sama kalian. Kalau memang terlalu keras aku menjadi kalian. Mama. Usaha yang sama kita semua. Kalian semua pintar-pintar bangga mama. Dalam hatiku ini bangga puji Tuhan. Tiap hari kalian kudoakan supaya kalian manusia itu nanti. Terima kasih. Mau latih dengan sudah lagi lagi. Dia sama ni madu apa tadi? Aku bu salah aku tuh bentuk bisa ngonun mandi. Ayo tadi genek tahun ayaw. Kalau tu kulit ko kalau kalani mana memang anggoy ku terima rin. Ali ko may kurabat diri kita na wargili. Ngutang bisa halak. Tang bisa pihak. Alana mereka ini kupingin do kasih sayang orang tua. Terutama memang dengar jelas di kalau tua gak ada apa apa sama Tuhan katanya yang betul dari jauh yang mampu bilang. Jadi salah kau banyak sama mau
Tapi isang angge babaja kita, angge manita buim se bakal pulang dari kaum tahun kedua kita tujuan satu bangun kopi. Semuanya anu makai seson. Saya mana sih dari sini sana. Oke. Jadi terima kasih sama Tuhan, terima kasih sama kita semua. Jadi saya pun sebagai bapak banyak yang salah sebenarnya sama kalian. Bapak keras sebenarnya, memang sangat keras sama kalian. Kenapa bisa seperti itu keras? Karena saya mulai dari kecil memang udah dididik keras. Udah dididik opung mau aku keras. Makanya saya keras sama kalian. Jadi dunia ini keras. Karena pengalamanku selama ini keras. Jadi aku nggak mau nantinya aku di kehidupan yang akan datang lemah, harus keras mencari hidup ini. Jadi sebenarnya yang kubuat sama kalian itu sebenarnya bukan karena kemauanku, tapi karena melihat ke depan, melihat apa yang akan datang. Jadi seperti kalian lah, aku bisa aku ucapkan sama kalian. Bapak pergi kerja pagi, kalian saya tinggalkan masih tidur. Ya, saya nggak mau seperti itu. Karena apa? Saya dulunya keras jadi opung. Ada orang bilang sama bapak, ini ada bapak angkat bapak dulu di Lampung. Apa katanya sama aku? Bangunlah kamu sebelum ayam berkokok. Kalau udah nanti ayam berkokok, mengkais makanan, udah dikais ayam itu rezekimu katanya. Itulah yang saya pegang hidup sampai sekarang ini. Kalian pun tahu ya sama bapak. Bapak pulang dari kerja, mau jam berapapun, mau pulang pagi, mau pulang sore, kan kalian lihatnya. Sampai ke rumah ganti baju, langsung ke ladang pergi. Itu bapak buat sebenarnya untuk siapa? Untuk kalian ya. Supaya kalian bisa sekolah. Supaya kalian bisa lanjut. Mau dari mana bapak buat kalau nggak seperti itu? Makanya bapak keras. Apa pernah dibilang guruku sama aku? Waktu itu adalah uang. Itu dulu dibilang guruku sama aku. Waktu itu adalah uang. Pergunakan waktumu sebaik mungkin. Itulah yang bapak pegang prinsipku sekarang. Sampai kita kadang berantem di sini, sampai mamamu selalu ku desak terus. Jadi kalau saya banyak pulang dari kerja menunggu, kan nggak ada artinya. Saya pun nggak bisa. Mana tahu nanti rezeki kalian bagus, ya. Terima kasih sama Tuhan. Bagus rezeki kalian kan. Kalau sempat nanti juga rezeki kalian nggak bagus, apa yang akan bisa kalian perbuat? Bisa apa nggak kalian nanti meniru aku? Semua yang saya buat itu sebenarnya supaya kalian tirunya aku. Pergunakan waktu itu sebaik mungkin. Karena kalian lihatnya bapak kayak mana. Mau pulang pagi bapak dari kerja, sampai ke rumah di jam 8, langsungnya bapak ganti baju. Pergi ke ladang. Kalau waktu menjetor, waktu nyemprot. Itu untuk siapa? Bukan hanya untuk aku sih. Kalau untuk aku aja sebenarnya,
Untuk makan kita, nggak pala aku kerja. Dari ladang kita udah bisa makan kok. Tapi yang bapak pikirkan, gimana sih supaya bisa sekolah. Jangan kayak bapak ini, hanya tamat STM. Sakit, sebenarnya sakit. Hanya tamat STM di kerjaan saya. Nggak dipandang orang. Jadi bapak bermaksud kalian harus lebih tinggi dari bapak. Lebih tinggi pendidikannya, nantinya udah tamat kalian lebih tinggi lagi jabatannya. Itu untuk siapa? Untuk kalian. Untuk kalian nanti. Untuk anak-anak kalian. Kalau untuk bapak barangkali tak akan bapak harapkan lagi itu. Kalau udah nanti kalian sukses, ya bapak senang. Itu aja ya. Karena aku pun punya bapak. Bapak udah kerja. Belum bisa aku membuat bapakku senang. Belum bisa. Itu pungmu di rumah ini pernah ku buat dia atau pernah ku kasih apa-apa sama dia? Enggak pernah. Mamanya. Jadi itu makanya ya. Walaupun saya keras mendidik kalian, kalian memang enggak bisa terima kekerasanku itu. Kenapa? Opungmu dulu udah mendidik aku keras. Tahu ya aku waktu sekarang ini kalian. Kalau udah tidur, nggak tahu waktu. Sampai mau jam berapa pun kalian, mau jam pagi, merasa kalian nggak akan bangun. Selalu aku mereka, selalu aku betak-betak kalian, bangun, bangun, bangun. Jadi bapak ya, yang aku bilang sama kalian, yang udah dewasa. Kalau tidak tahu mempergunakan waktu, kalian tidak akan sukses. Karena disiplinlah orang makanya bisa sukses. Contoh ya, saya bilang contoh. Bapak kerja, masuk malam, ya, menahankan ngantuk, menahankan dingin. Orang di rumah tidur, tapi bapak di kerjaan sana tidak bisa tidur. Harus kontrol terus. Itu pun bisa juga jadi kesalahan. Tidak bisa dikontrol semuanya. Jadi bapak pun di rumah, kalian tahu ya. Kalau bapak tidur jam 8 malam, udah bangun jam 1 malam. Udah nggak bisa tidur lagi. Sampai jam 4 nggak bisa tidur lagi. Bapak sampai pagi pun nggak bisa tidur. Kenapa? Bapak berpikir, mana orang itu. Jadi kalian udah dewasa, berpikirlah kalian bagus banget. Semuanya itu yang saya buat itu walaupun bapak emang kalian aku tengok nggak sanggup kalian menerima kekerasan, mendidik kalian. Alhasil bapak walaupun ya aku bilang lah untuk si Depi dengar paling kau paling besar pulang kau dari Medan sampai ke rumah tengok kau apapun nggak bisa kau kerjakan. Kau tengok mamamu pagi-pagi nyuci piring, nyuci kain. Tapi pekerjaan mamamu separuh pun nggak bisa kau kerjakan. Satu hati ini. Sampai ku bilang sama mamamu, apa nggak bisa rupanya si DP nyuci itu? Bukannya lagi tangannya nyuci, mesin cuci udah ada. Ya, tapi kau tetap nggak bisa. Jadi kau robah itu. Jangan nanti
Kau udah besar, punya keluarga, Mana gue? kau jadi nggak becus di keluargamu, jadi manusia jorok. Terus aku bilang, aku nggak suka kerjaan, harus ku tengok dulu dikerjain, nggak suka. Tapi itu namanya bekerja karena dilihat. Saya nggak mau seperti itu. Nggak mau aku seperti itu. Jangan saya lihat dikerjakan pekerjaan itu. Kalau bisa tanpa saya lihat pekerjaan itu udah harus siap. Itulah aku. Bukan karena ibaratnya pandai ngomong. Ya. Nah, banyak di kerjaan sana pandai ngomong, tapi apapun nggak ada dikerjakan. Jangan seperti itu. Kerjakan, buktikan, udah siap baru ngomong. Nah itu. Jadi berubahlah. Jadi yang kedua sama si Boni, kau amal, ya, kau anak paling besar. Kenapa aku kejam sama kau? Ada hasilnya sebenarnya. Kau paling besar, aku juga paling besar. Dan aku kasih contoh sama kau. Tahu kok semua ada, semua ulawan jatuhnya sama bapak. Kan? Tengok nih itu Pak. Kurasa yang kuberikan sama kau tidak ada apa-apanya yang kuberikan sama mereka, sama yang lain-lain. Belum pernah aku kasih sama kau uang 2.700.000 ini Boni sama kau. Tapi karena ada, ya, itu harus. Jadi gimana nanti kau kalau sempat ada kayak aku ini? Itu. Kalau aku nanti mati, siapa lagi penggantiku kalau nggak kau? Jadi semuanya harus dipikir kau. Bukan asal-asal sebenarnya yang kubuat sama kau. Aku bangganya aku nengok kau kok belajar. Bangganya aku kau dapat juara. Tapi nggak kuucapkan itu, nggak kuungkapkan sama kau dapat juara. Karena belum tentu kau juara pada saat ini, besok kau juara kau dapat pekerjaan. Belum tentu. Makanya kau berpikir. Belum tentu besok kau juara hari ini, besok kau dapat pekerjaan. Jadi makanya itu perlu. Kenapa bapakku ini kejam? Kenapa bapakku ini? Itu ada alasannya sebenarnya. Dunia ini bukan segampang-gampang yang kita pikirkan pada saat ini. Aku pun dulu seperti kalian ya. Sebenarnya lebih brutal lagi aku sebenarnya dulu ketimbang kalian sekarang. Lebih brutal lah. Lebih hancur dulu aku. Tapi walaupun aku dulu hancur, yang namanya pekerjaan yang kalian itu, aku nggak pernah tinggal. Kepalanya pun itu dulu ke kalian. Kenapa saya bilang seperti itu? Iya kalau ada nanti nasibmu. Kalau nggak ada nasibmu, ujungnya kemana? Ya ke ladang. Jadi aku sebenarnya bahagia sebenarnya nengok kalian. Sudah besar-besar kalian. Tinggal menunggu waktunya sebenarnya. Menunggu waktu, menunggu hasil. Ini yang pikir kau amal. Aku sebenarnya kejam sama kau sebenarnya bukan apa-apa. Sebenarnya tanggung jawabmu nya sebenarnya kutuntut. Tanggung jawabmu. Sudah kau tengok bapak sekarang. Tanggung jawabku sama bere-bere itu kayak mana. Relanya aku sebenarnya rela aku berutang. Relanya aku berutang. Gimana supaya bere-bere itu
ulangnya bisa kau hadapi. Jadi kau pun nanti seperti itu juga. Ya, sebenarnya yang saya minta dari kalian kerjasamanya kompak. Kalian tengok susahnya orang tua. Kau tengok mamamu. Sebenarnya kok aku baru 2 bulan ya aku masuk pagi. Tapi aku nggak senang aku kerja di sana. Yang memikirkan mamamu nyemprot sampai kadang tenggelam dia nyemprot. Kau kan udah besar, sebenarnya udah bisa membantu. Biar kau rasakan apa yang dirasakan mama. Itu aja deh. Kalau udah kau rasakan pasti seperti ininya hidup. Itu. Aku sebenarnya nggak beda-bedakan klien ya. Tapi kalau udah timbul sifat-sifat klien itu, aku pun jadi nggak enak. Kadang bapak pulang dari kerja, udah tengok ayam belum makan. Padahal rencana bapak dari kerja pulang sampai ke rumah ganti baju di keladang mau bantu. Tengok ayam. Terpaksa itu dulu ku kerjai. Ku tengok jam udah nggak ada lagi waktu. Ya, rencanaku itu gagal lah. Dan jadi tuntutanku itu sebenarnya supaya klien itu tahu waktu, tahu berbuat, ya apa yang mau kalian berbuat. Kalau hanya ibaratnya menunggu itu nggak ada artinya. Sebijak-bijaknya orang, ya, sepandai-pandainya orang, kalau nggak ada inisiatif, tidak akan ada hasilnya. Harus ada inisiatif. Tidak bisa orang hanya belajar, kalau nggak ada pendukung. Maunya kita belajar dan pintar. Di balik kepintaran ini supaya kita maju, ya ada biaya. Itu aja selalu dia Bapak pikirkan. Dan Bapak juga sebenarnya sangat prihatin sebenarnya. Dan sampai sekarang ini Bapak takut. Bisa apa nggak aku sekolahkan nanti anak? Bisa apa nggak sekolahkan nanti anak? Dengan keadaan seperti ini. Makanya Bapak itu tegas. Karena tegasnya Bapak melihat muka dan waduh kayak gini. Aduh aku aja udah bangun jam 3. Orang ini kutinggalkan. Aku berangkat jam 7. Orang ini masih tidur. Aku nggak mau seperti itu. Tapi nanti akan kau rasakan itu. Dan akan kau alami. Aku yakin. Jadi untuk si Kurni, Kawamang, ya, kau emosimu juga tinggi, si Boni juga tinggi. Kalian duanya anakku laki-laki. Ya, bapak pun 2. Kau tengok sana udah nih. Kau tengoklah kita. Kalau selalu jumpa sama udah sangat sakit sebenarnya hatiku. Kami nggak bisa saling berjalan, nggak bisa saling pengertian. Kalau aku pengertian sama dia, selalu ada masalah. Jadi aku bilang, kau selama ini udah bantu bapak. Keladang, udah kau bantu. Jadi aku pun tidak takut lagi aku melihat kau di masa depan. Apapun sudah bisa kau kerjakan. Jadi bapak bilang, ya
bagus-baguslah ke depannya kalian dua. Ya harus akurlah kalian, jangan seperti bapak sama Udami. Alhasil negara artinya, jangan saling memburuk-burukkan. Kau tengoknya opungmu di rumah ini, lihat sendiri, pernah keburuk-burukan Udami? Enggak pernah kan? Mana pernah keburuk-burukan Udami? Kalian tahu sendirinya, opungmu di sini. Siapa yang pedulikan opungmu? Cuman kita kan? Pernah rupanya dia jemput itu opungmu? Enggak pernah. Jadi makanya ke depannya ya kalian ya harus bagus-bagus ke depannya, berdoa kalian sama Tuhan supaya dikasih rezeki sama kalian. Bapak pun berdoa aja, walaupun nggak kalian lihat, Bapak sebenarnya berdoa aja supaya apa? Dikasih rezeki sama kita, ya, dikasih kepintaran sama kalian. Walaupun nggak pernah kalian Bapak berdoa, kalian lihat, tapi dalam hati Bapak, baik di kerjaan, baik di rumah, baik kadang Bapak udah bangun kadang jam 1 malam, berdoa aja Bapak, walaupun nggak pernah kalian lihat. Siapa rupanya orang tua nggak suka nengok anaknya maju, tidak suka nengok anaknya meningkat dari bapaknya. Ya kalau bisa nanti jangan seperti bapak lagi kelihatan sana, ngangkat semprot, menjetor, jangan seperti bapak lagi. Kalaupun nanti kalian jadi petani, ya petani berdasi lah. Petani yang punya modal. Jangan seperti bapak, petani yang berutang-utang dulu. Udah dapat hasilnya baru dibayar. Hasil jadi bagi dua. Nggak tahu kalian. Ya, jadi untuk si apa si Ebi, kau Ebi, ku tengok karena kau tengok abang-abangmu ini sama kakakmu ini, kau pun jadi ikut-ikutan ku tengok. Kau kadang kau masak di sana, air minum sampai habis depan, sampai warnanya putih, gara-gara main-main. Kadang bapak pulang dari kerja, ku tengok di sana dimasak air, yang penukian dimasak jadi separuh. Habis gas habis, air pun habis, alhasil airnya jadi putih. Ya kalau masak ya masak, tengok dulu. Udah masak air itu baru pergi main-main. Yang di rumah diperhatikan lah. Kan bapak mama kan nggak pernah menuntut yang banyak-banyak. Siap beres yang di rumah. Udah, bapak pulang dari kerja, bapak tengok beres, bapak tengok aman, bapak pun bisa keluar dan bantu mamamu. Cepat-cepat sana. Supaya kalian bisa sekolah. Ya, itu harus diperhatikan itu. Walaupun ibaratnya bapak marah-marah, kalian pergi semua berlarian dari rumah, sebenarnya kan karena kesalahan kalian. Bapak nggak mau di rumah nggak beres. Kalian bilang pun bapak kejam, terserah kalian. Tapi memang kayak gitulah, harus tegas. Kalau tegas bapak kan untuk kalian ya itu nanti. Jadi ada pedoman kalian nanti bahwa bapak ini mendidik seperti ini. Dah. Jadi untuk mama kalian, gara-gara kalian, seringnya aku sebenarnya marah sama mama kalian. Marah. Kenapa saya bilang saya marah? Kalau bapak kan berapa jam ya bapak di rumah? Kalian yang selalu jumpa. Kalau bapak pagi pergi, mau kadang malam pergi, pulang pagi.
Mau kadang sore pergi, pulang malam jam 12. Kliennya, tapi gara-gara klien sering kami ribut. Ya, jadi di malam tahun baru ini selama 1 tahun ini Bapak banyak salah. Banyak kali Bapak salah. Tidak bisa mengerti klien. Jadi di malam tahun baru ini untuk mama klien, untuk klien semua, ya, atas kesalahan Bapak selama ini yang tidak berkenan di hati klien, karena Bapak tegas, keras, ya Bapak minta maaf sama klien. Dimanapun memang Bapak udah salah. Ya, untuk klien anak-anak Bapak semua. Walaupun Bapak salah, saya mohon maaf lah sama untuk klien. Gimana memang itulah memang hidup, memang itulah cara Bapak mendidik klien. Karena Bapak pun dulu waktu kecil keras dididik opung klien. Sangat keras. Tak seberapa yang Bapak buat ini untuk klien. Ya, saya Bapak minta maaf ya, ya Inang ya. Untuk kamu nih Abang ya. Untuk kau Amang, apalagi untuk kau. Kita pernah berantem. Walaupun kita berantem, sebenarnya Bapak nangis ya sebenarnya mati. Kalau udah keluar Bapak dari rumah ini nangis ya Bapak, nangis dalam hati. Itu tidak. Masih berapa? Ini nggak tahu Bapaknya susah, tahu Bapaknya capek, nggak tahu anakku ini bantu. Jadi Bapak minta maaf lah. Untuk syukurnya juga Bapak Bang ya. Bapak selama 1 tahun ini walaupun kau ibaratnya bantu mamamu di ladang, terima kasih lah untuk clear sebenarnya ini semua untuk Bapak lah. Apa yang Bapak cari, apa yang Bapak apa untuk clear itu nanti sama pengusaha apa yang dicari itu Bapak. Ya kalau ada nanti yang dicari hukum itu nanti tinggal untuk Bapak, ya itu saya kasih juga semua untuk klien nantinya. Jadi klien anak-anak Bapak harus kompak lah, harus kompak saling membantu, harus saling pengertian. Ya. Jadi untuk TV sama mewajibkan guna kita pasti untuk lepas bayar rumah macam satu hatta mabalasnya salibut horo sebenarnya jadi tonggak di rumah tangga sebenarnya karena horo terus ijab paling malam tabaron minta maaf mau tu kamu selalu nak soalnya mangko siapa kamu lihat Ya, Salam Allah. salam salaman. Apa mau di sini? Salam dulu, Bapak. Ayo kau dulu, jangan dulu. Apa kau videoin? Salam. Udah, Mati kena. Dadah.